Tes, tes, tes. Cek, cek. Nah, Ustaz, ana buka dulu, Ustaz. Tafadhal. Nah, ahsanallahu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat dipertemukan kembali di dalam majelis yang berbarokah insyaallah, yakni program bahasa Arab basis kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul yang nantinya akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustaz Riga hafizallahu taala, dan insyaallah pada pertemuan Ahad pagi hari ini memasuki pertemuan yang ke-56 dari rangkaian program kelas tatap muka, dan anak sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, barakallah fiik. Untuk rekan-rekan semuanya, kami ingatkan kembali karena agar program ini atau pertemuan kita ini lebih kondusif dan maksimal, kami ingatkan kembali untuk mengaktifkan mikrofonnya selagi dibutuhkan saja agar tidak mengganggu jalannya kelas ini, dan kami ingatkan kembali juga untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan petunjuk serta kemudahan sehingga kita dapat diberikan kemudahan untuk mendapatkan atau mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Riga hafizallahu taala. Berikutnya kami persilakan kepada guru kita Al-Ustaz Riga hafizallahu taala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Baik. Syukran, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat dan iman, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mempelajari cara membaca, memahami dan mengi'rab kitab bahasa Arab Gundul yang merupakan pegangan terutama bagi penuntut ilmu untuk dapat belajar agama Islam secara benar. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pertemuan yang ke-56 ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya. Terakhir kita telah membahas ayat surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas ya. Afwan Ustaz, halaman berapa Ustaz? Udah lama nggak ikutan. Ya, Afwan, mana cek dulu. Halaman 28 kalau di buku biru. Halaman 28 ya di PDF. Ya. Ya, tidak semestinya bagi mukmin dan juga bagi mukminah jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu perkara
tidak pantas bagi mereka ada pilihan lain. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan mubinan, maka dia sungguh sesat dengan kesesatan yang nyata. Sebentar. Masih loading ya, tunggu sebentar. Dan kita sudah membahas cara mengi'rabnya dari website tafsir.app. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Ibnu Utsaimin dalam Kitabul Ilmi ini. Was-sahabatu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddisuhum bi asya'a qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Kita sampai di sini dulu. Was-sahabatu, sahabat ini adalah orang-orang yang bersama Nabi, yang hidup pada zaman Nabi, yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan bertemu walaupun sebentar melihat wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat adalah jamak dari sahabi. Sahabi. Jamak dari sahabi. Jamak taksir. Mufradnya sahabi. Kalau laki-laki, kalau perempuan sahabiyah. Nah, as-sahabatu dibaca dhammah karena dia sebagai apa? Udah tahu? Mubtada, Ustaz. Sebagai mubtada. Sebentar loading lagi nih. Yang saya belum dapat Ustadz halamannya. Di layar nggak nampak, Bu? Ya, tapi kan saya harus lihat buku biar punya saya kalau lupa bisa beri harokat Ustadz. Oh gitu. ya, sebentar ya. Kita close dulu. Pindah ke PDF. Halaman 2. Nah ini. Halaman 26 ya. Kalau di sini 26. 26, Bu. Al-amrul khamis al-ilmu bil ilmi. Kemudian paragraf keduanya. Ini. Was-sahabatu kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuhum bi asya'a qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Udah ketemu, Bu? Halaman 26 ya. Pada poin al-amrul khamis al-amalu bil ilmi. Ya, paragraf kedua, halaman 26.
Ya, as-sahabatu adalah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-zahiratu. Mubtada marfu yang tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa as-sahabah adalah jamak dari sahabi. Sahabi. Sahabiyun ya. Karena salah tulis ya. Sahabiyun. Jamak dari sahabiyun. Kemudian khobarnya adalah gimana khobarnya? Khobar dari sahabah. Kabar jumlah Ustaz. Jumlah yang mana? Hadithuhum bi asya gitu. Yang ini? Iya, nah, Bukan. bukan. Wassahabi. Karena Nabi Ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini ya jumlah ini. Karena Nabi. Adapun yuhaditsuhum ini khobar dari Khabar dari kana. kana. Karena Ya, kalau khobar dari sahabah, Kana. bentar. Ngeheng. Terlalu berat mungkin. Bentar ya. Tadi kita bahas yang di sini dulu. PDF-nya ya. Nah ini. Jadi khobar dari sahabah adalah kana Nabi SAW yuhadditsuhum bi asya'a qad takunu dharibatan dan seterusnya. Nah, sampai sini. Ini adalah jumlah dari kana, isim dan khobarnya ini adalah khobar dari as-sahabah. Nampaknya harus di restart dulu. Tapi butuh waktu lama lagi untuk ini. Pakai PDF aja Ustaz kayak gini. Tapi nggak usah ditulis. Ya gitu aja ya. Iya, terus sementara dulu. Baik, dibesarkan dulu. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Jadi jumlah ini adalah khobar dari as-sahabah. Kemudian kana adalah fi'il naqis. Ya. Fi'il naqis dan nasikh. Dia merofakkan khobarnya dan merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Sehingga an-nabiyyu adalah marfu karena isim dari kana. Isim kana. isimnya kana.
an-nabiyyu. Khobar kananya adalah Yuhadisah. ya, ini Fi'il. jumlah fi'liyah ini ya. Jumlah fi'il. Nah, jumlah fi'liyah ini adalah khobar dari kana. Yuhaddisuhum. Yuhaddisuhum ini adalah fi'il mudhari'. Yang mana fi'il madinya adalah apa? Hadasa. Hadasa. Di tasdid. Hadasa yuhaddisu. Haddasa. Hadasa ya. Fa'ala yufa'ilu. Gitu. Yuhaddisuhum. Dia marfu karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang menjazmkannya. Seperti ada bisa, coba kita pindah. Ya. Jadi ini tadi isim kana, ismu kana. Khobarnya adalah ini. Ini khobaru kan atau khobar yakun. Ya, khobar kana. Jadi al jumlatu fi mahalli nasbi. Jumlah ini fi mahalli nasbi. Fi mahalli nasbi khabarikan. Kemudian yuhaddisuhum. Yuhaddisu. Ini fi'il mudhari'. Fi'ilun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' yang marfu'. Kemudian fa'ilnya mana? Mustatir, Ustaz. Mustatir. Jadi gimana Wafang Ibu? Mustatirun. Domirun Mudamirun mustatirun. mustatirun. Kemudian fihi jawazan. Takdiruhu wa ya'udu ila kembalinya ya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kembalinya kepada Nabi. Yang berbicara kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hum di sini maf'ulun bih. Ulun bih. Ya, kemudian bi asya'a. Bi adalah harful jar. Kenapa dibaca asya'a? Layan, sorry. Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah. Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukum. Itu ada di surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an di situ adalah huruf jar. Kemudian asya'a, janganlah kamu bertanya tentang sesuatu. Asya'a. Bukan asya'in, tapi asya'a. Itu Al-Maidah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdu lakum tasukum. Jika yang masih ngeheng,
Ya. Jadi ini adalah mamnu'un minas sorfi atau ghairu munsharif karena ada alif mamdudah, ada hamzah yang sebelumnya ada alif ya. Di mana hamzah ini adalah hamzah tambahan. Harus berupa hamzah tambahan, bukan hamzah asli. Yang mana sebelum hamzah tersebut ada alif. Maka dia mamnu'un minas sorfi. Jadi kalau alif mamdudah itu seperti itu ya. Hamzah yang sebelumnya ada alif mamdudah. Tapi tidak selalu hamzah sebelumnya alif itu selalu alif mamdudah, tidak selalu ya. Seperti samaun itu adalah bukan alif mamdudah. Karena di situ hamzahnya hamzah asli. Asli. Ya. Sehingga itu tidak merupakan isi ghairu munsharif. Adapun ini isim ghairu munsharif. Jadi dibacanya bi asya'a, bukan bi asya'in. Kemudian qad takunu gharibatan. Ini jumlah ini qad takunu gharibatan adalah naat dari asya. Naat mobil. Atau sifat dari asya. Sehingga dia fi mahalli jarrin. Jumlah ini fi mahalli jarrin. Kemudian qad, karena dia masuk ke fi'il mudhari. Ini fi'il mudhari, ini qad. Maka qad ini artinya adalah Sungguh-sungguh. kalau sungguh-sungguh itu kalau setelahnya Sering. fi'il madhi. Sering. Terkadang ya, lebih tepat. Ditaklil. Jadi kalau qad ini masuknya ke fi'il mudhari, maka maknanya adalah taklil. Taklil itu terkadang. Terkadang asing bagi para sahabat. Jadi ada ucapan Nabi tersebut yang terkadang asing bagi mereka. Aneh. Wa ba'idatan an afhamihim, dan jauh dari pemahaman mereka. Walakinnahum yatalaqqawna dzalika bil qabuli wa la yaquluna lima wa kaifa. Akan tetapi walaupun terkadang asing bagi mereka atau tidak masuk di akal mereka, di pemahaman mereka, tetapi mereka yatalaqqawna dzalika, menerima hal tersebut bil qabuli, dengan penerimaan. Mereka menerima dari ucapan Nabi tersebut, walaupun tidak masuk dalam pemahaman mereka. Asing bagi mereka, kata-katanya asing atau tidak masuk logika lah istilahnya ya bagi mereka, tetapi mereka tetap menerima, tidak bertanya lima wa kaifa. Lima itu artinya apa? Kenapa? Kenapa? Wa kaifa, bagaimana? Gimana? Ya. Seperti nanti dicontohkan oleh Syekh dalam kitab ini mengenai hadis bahwa Allah Rabbuna turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga akhir malam. Nah, turunnya Allah tentu asing ya, karena kita belum pernah melihat ya perkara yang gaib. Nah, walaupun demikian,
tidak ada satu riwayat pun yang bertanya kepada Nabi, bagaimana Allah itu turun. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Banyak kritik, banyak pertanyaan yang tidak penting. Padahal tidak bisa terjawab juga, walaupun kita mencari dalil bagaimanapun, kalau kita bertanya bagaimana Allah turun, ya tidak ada dalilnya. Atau misalkan pertanyaan, apakah arsy itu menjadi kosong? Kan Allah di atas arsy, sesuai dengan kemuliaan Allah. Ketika Allah itu turun, apakah arsy tersebut jadi kosong atau tidak? Nah, itu pertanyaan orang-orang zaman sekarang. Ya. Nah, pada zaman Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah satu riwayat pun dari mereka yang bertanya demikian. Tetapi mereka menerima hal tersebut dan memahaminya sesuai dengan bahasa Arab yang ada pada mereka, ya, sesuai dengan ilmu mereka, ilmu bahasa Arab mereka. Dan itu dipahami, Allah itu turun. Kita harus meyakini hal tersebut. Jangan bertanya ya, bagaimana Allah itu turun? Bagaimana Allah itu di atas arsy? Itu adalah pertanyaan yang dilarang, ya, bahkan bid'ah, pertanyaannya bid'ah yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Itu maksud saya di sini, bahwa mereka menerima hal tersebut dengan penerimaan, dengan pasrah, dan tidak bertanya mengapa dan bagaimana. Bikhilafi ma alaihi al-mutaakhiruna min hadhihi ummati. Berbeda dengan orang-orang pada zaman ini, ya, al-mutaakhirun ini orang-orang akhir zaman, ya. Di antara umat ini berbeda, kata Syekh, ya. Bikhilafi, berbeda dengan apa yang dengan yang terjadi pada orang-orang di akhir zaman di antara umat ini. Najidul wahida minhum. Kita mendapati seorang di antara mereka idza huddisa bihadisin, jika disebutkan hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hara aqluhu fihi, dan akalnya bimbang, akalnya tidak terpikirkan olehnya, tidak masuk akal baginya, bingung akalnya tentang hadis tersebut. Najiduhu yuridu ala kalamir Rasuli sallallahu alaihi wasallam al-iradati allati tastashifu minha annahu yuridul i'tirada lal irtisyada. Kita akan mendapatinya yuridu ala kalami Rasul, menyebutkan kalam Rasulullah SAW, suatu pernyataan, ya, yang, ya, allati tastashifu minha, yang engkau dapat menyingkap darinya, bahwa dia menginginkan penolakan, bukan petunjuk. Jadi kalau dia membawakan atau menyebutkan hadis Rasulullah, kemudian akalnya bimbang, maka kita akan mendapati mereka itu suatu pernyataan yang kita itu dapat menyimpulkan darinya bahwa dia itu sebenarnya ingin berpaling dari
hal tersebut, ingin berpaling dari hadis Rasulullah, bukan untuk meminta petunjuk. Seperti tadi, Allah turun ke langit dunia. Bingung akalnya. Kalau turun di Indonesia, kemudian bumi berputar, kemudian sepertiga akhir malam ke Amerika misalkan, ke Cina, kemana, akhirnya menyimpulkan bahwa Allah selalu turun, tidak di atas arsy, karena bumi selalu berputar. Nah, itu kan bagi akal manusia. Padahal turunnya Allah itu tidak sama dengan turunnya makhluk. Manusia. Turunnya makhluk. Jangan disamakan. Kita menerima Allah itu turun, kita paham. Tapi bagaimana Allah itu turun, kita tidak bisa membayangkan. Tapi kita paham sebagaimana manusia punya pendengaran. Tetapi berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbatas dengan pendengaran satu. Ya, kita mendengar satu, tidak bisa mendengar yang lain. Tidak bisa hanya fokus pada satu pendengaran. Tapi Allah mendengar segalanya. Tidak bisa disamakan. Ya. Turunnya, begitu juga dengan turunnya Allah dan turunnya makhluk. Tidak bisa disamakan. Tapi kita meyakini, ya, ketika kita sholat di sepertiga akhir malam, ya, Allah itu turun ke langit dunia dan mengabulkan siapa saja yang berdoa, siapa saja yang meminta, kemudian siapa saja yang beristighfar, maka Allah akan mengampuninya. Berbeda dengan orang-orang yang sebenarnya mereka ingin menolak hadis. Dibuatnya lah bimbang, disesatkannya lah umat ini, ya, sehingga umat tidak percaya. Akhirnya mendoaifkan hadis. Karena tidak masuk di akal mereka. Padahal keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, terutama mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu harus berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tidak boleh mentakwil, tidak boleh menolak satupun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh bertanya bagaimana Allah itu di atas arsy dan seterusnya. Itulah pentingnya akidah yang benar. Jangan sampai penuntut ilmu salah dalam belajar akidah. Belajar itu harus kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, akidah yang benar. Makanya para ulama mengelompokkan kelompok-kelompok dalam Islam itu ada kelompok Murji'ah, kelompok Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, termasuk juga Asy'ariyah, untuk kita mewaspadai, ya, pemahaman yang keliru tentang sifat-sifat nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walihadza yuhalu bainahu wa bainat taufiq. Oleh karenanya terhalang di antaranya dan di antara taufik. Terhalang di antaranya dan di antara taufik. Hatta yarudda hadzal ladzi jaa'a 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia menolak yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yatalaqqahu bil qabuli wat taslim. Karena dia tidak menerimanya dengan penerimaan dan kepasrahan. Kemudian kita bahas tentang i'rabnya. Sampai mana tadi walakinnahum ini ya? Atau dari sini dulu. Fatakunu gharibatan. Takunu, isim takununya yang mana? Isim takunu. Mustatir, Ustaz. Dhamir mustatir, takdiruhu Anta.
Anta. Hiya. Ya. Eh? Oh iya. Takdiru hiya ya'udu ila Asya. asya. Asya ini muannas ya. Jamak taksir itu dihukumi muannas. Asya ini jamak taksir dari syai'un. Makanya dia muannas takunu. Kemudian khobarnya mana? Qaribatan. Gharibatan. Ya, sehingga dibaca mansub. Fathah. Gharibatan. Fatakunu gharibatan. Bukan gharibatun. Kemudian waw ini huruf ataf. Kemudian ba'idatan Maktub maktub kepada gharibah. Kuribatan. riba ya. Ya. Kemudian an afamihim. Harful jar Muta'alliq kepada Takunu. Takunu. ba'idah. 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 Jauh dari pemahaman mereka. Jauh dari jadi ini satu kesatuan. Jauh dari pemahaman mereka. Kemudian walakinnahum. Wa di sini Atau huruf ataf. Istanafiyah. Istinafiyah. Iya, Ini perkataan baru lagi. La walakin. oh ini baru ya. Lakinna ini saudaranya inna. Inna. kan tetapi ya mereka. Ya akan tetapi isimnya adalah hum. Home. Walakinnahum. Khobarnya Jumlah. jumlah yatalaqawna dzalika. Ini jumlah khobar dari lakinna. Ya. Yatalaqawna dzalika bil qabuli dan seterusnya. Yatalaqawna di sini ada fa'il yaitu wawu ya. Wawunya adalah fa'il. Kemudian ini fi'il mudhari yang marfu' dengan tanda Butun. tandanya subutun nun karena Ada af'alul khamsah. af'alul Khamsah. khamsah. Kemudian zalika Maf'ul bih. maf'ul bi dari Yakulu. yatalaqawna. Yatalaqawna. Bil qabuli wa bil qabuli. Jar majrur. Zalika jar majrur muta'alliq dengan Yatalaqawna. Yatalaqawna. yatalaqaw. Jadi Ustaz tanya dulu. Zalika itu nggak perlu disebut lagi isyarah ya. Bisa disebutkan ismu isyaratin mabniun alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Gitu Bu. Ya. La yaquluna lima wa kaifa. Hanafiyah. Mereka tidak mengatakan. Mereka ini siapa? Yakuluna yang Sahabat. As-sahaba. La di sini adalah huruf nafi. Nafi. Huruf nafi itu tidak menjazmkan. Yang menjazmkan itu la apa? La nahi. La nahi. Iya. Kalau la nafi ini artinya tidak. Kalau la nahi artinya jangan. Jangan. Jadi mereka tidak mengatakan lima. Lima ini artinya apa? Kenapa? Kenapa? Li itu artinya untuk. untuk ma Li ini apa artinya untuk. Ma ini artinya apa Apa? apa Asalnya ma-nya ada alif. Ya. Ma alif. Jadi ma ini adalah ma istifhamiyah. Tapi kalau isim istifhamiyah itu dimasuki oleh huruf jar sebelumnya, maka alifnya dihapus. Ya. Selalu seperti itu. Kalau diawali huruf jar, maka dia alifnya dihapus. Kalau tetap ma gitu itu salah ya.
Baik, itu huruf jar yang lain juga ya, seperti an. Pada juz amma itu amma yatasa, ma-nya jangan dipanjangkan, amma, ma-nya pendek, amma yatasa, Huruf jar itu ya. ma-nya jadi pendek. Artinya untuk apa? Untuk apa itu artinya kan kenapa? Sama artinya mengapa, kenapa, untuk apa. Jadi Ustadz, setiap ini apa namanya huruf jar yang masuk ke ma itu semuanya alifnya dihilangkan Ustadz ya? Iya, iya selalu begitu Bu. Wajib. Kayak Bima, contohnya Bima juga Iya. itu ya Ustadz ya. Bimanya jadi nggak ada alif ya. Betul Bu. Kemudian wa kaifa. Wa Atau adalah huruf atop, atau menghubungkan kaifa dan ima. Kaifa ini artinya bagaimana. Jadi seorang muslim itu tidak bertanya mengapa, bagaimana. Harus kita beriman. Imani apa yang datang dari Allah dan Rasul. Karena kalau tidak seperti itu, kita takwil ayat-ayat Allah, terutama ayat sifat kita takwil, maka kita ujung-ujungnya nanti tidak menerima ya. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak menerima ayat tersebut. Menyalahkan. Kalau kita takwil. Seperti misalkan Allah punya tangan, kita takwil Allah punya kekuasaan, Allah tidak punya tangan. Akhirnya kaidahnya jadi berbahaya ya. Kalau kita takwil, nanti selanjutnya semua ayat-ayat tersebut harus ditakwil. Itu bahayanya mentakwil ayat. Maka para ulama itu mewanti-wanti jangan sampai kita terpengaruh dengan akidah yang salah. Ya, terutama dengan akidah yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Itu banyak sekali penyimpangannya. Ya. Bikhilaf bima alaihil mutaakhirun. Ini berbeda dengan ini jar majrur. Khilaf ini adalah mudhof. Mudhof sehingga dia tidak ditanwin. Bikhilaf. Mudhof ilainya adalah ma ini. Ma ini isim apa? Mausul. Mausul. Karena ma itu ada banyak ya, ada 8 ya, ada mausul, ada ma istifham, ada ma huruf nafi. Kita harus bisa membedakannya ya, kita harus tahu prediksinya. Ini kira-kira ma-nya lebih tepatnya apa? Itu harus sering, makanya kita harus sering latihan. Kalau tidak sering latihan akan bingung ini ma-nya ma nafi, ma mausul, ma syarat, ma zaidah misalnya. Kalau kita sudah terbiasa, itu akan mempermudah menentukan ma-nya itu ma apa. Karena kalau salah kita menentukan itu, maka salah juga dalam memahami kalimat. Ma alaihi, apa-apa yang orang setelahnya, mutakhir ini artinya orang setelah sahabat ya. Ma alaihi al-mutakhirun. Jadi setelah para sahabat itu banyak sekali penyimpangan ya. Sejak zaman tabi'in pun sudah mulai menjadi penyimpangan. Kelompok Mu'tazilah ya, itu pada zaman tabi'in ya, pada zaman Hasan al-Basri. Khawarij lebih dulu lagi. Jahmiyah juga pada zaman tabi'in ya. Jaham bin Sofwan. Mereka berbeda dengan para sahabat. Jika tadi yang telah disampaikan ya, jika disebutkan hadis Rasulullah SAW, akalnya bingung, tidak masuk akal bagi mereka, maka mereka kelihatan ya, tersingkap bahwa mereka itu sebenarnya ingin menolak hadis. Kita bahas ini ya, alaihim mutaakhirun. Ini adalah mubtada muakhar. Alaihi adalah khobar muqaddam. Alaihi al-mutaakhiruna.
Itu bisa disebut silah mausul nggak sih Ustadz? Iya, Dari- sila mausul. Jumlah ismiyah ini alaihil mutaakhirun adalah sila mausul dari ma berupa jumlah ismiyah. Ya, Jadi ini setelah dari sila mausul itu di breakdown lagi ya Ustadz ya. Jadi alaihinya sama al mutaakhirinnya. ya ini adalah sila mausul. Alaihil mutaakhirun adalah sila mausul dari ma. Adapun min hazil ummah ini adalah muta'alliq kepada mutaakhirun. Kemudian najidu. Ini fi'il mudhari'. Wajada yajidu. Kemudian fa'ilnya adalah Nahnu. 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 Dhamir mustatir Zawajib. takdiru nahnu. Dhamir mustatir yang wajib. Takdirnya adalah nahnu. Najidu. Kemudian al-wahida adalah Itu maf'ul bih ya. maf'ul bih. Kita mendapati salah seorang di antara mereka. Di antara merekanya yang mana? Ini Sahabah. Bukan. mutaakhirin. Mutaakhirun. Ini kalau salah kita mengembalikan, Mutaakhirin. Akhiruna min hadhihi ummah. kita malah menuduh sahabat nanti, ya. Tapi apa lagi belajar. Jadi ini minhum ini maksudnya minal mutaakhirun, minal mutaakhirin ini. Kita mendapati mereka salah satu dari orang-orang zaman setelah sahabat tersebut. Ya. Kita harus tahu konteks setelahnya apa. Konteksnya jika disebutkan hadis tentang Rasulullah dari Rasulullah SAW dan akalnya bingung, ya, tidak masuk logika bagi mereka. Nah, kenapa akluhu bukan akluhum? Masing-masing ya. Ini kembali kemana? Al-Wahada. Kembali ke al-wahid. Al-wahid. Kembalinya ke al-wahid ini. Karena salah seorang di antara mereka, jika kita dapati salah seorang dari mereka jika disebutkan hadis dari Rasulullah SAW dan akalnya bingung tentangnya, najiduhu. Nah, kita mendapatinya, nya ini juga kembali ke Al-wahidah. ya, al-wahid tersebut. Yuridu. Yuridu ini bukan berbeda dengan sini ada yuridu. Ini berbeda dengan ini ya. Ini yuridu. Kalau ini yuridu. Mirip ini. Iya. Ini berasal dari aroda. Ini berasal dari auroda. Auroda yuridu. Artinya ini menyebutkan, Bingung. menyampaikan atau mengisahkan. Kita mendapatinya menyampaikan perkataan Rasul dengan pernyataan. Ini masdar dari yuridu. Dia menyatakan kalam Rasulullah SAW dengan pernyataan yang al-iradatil lati yang tastashifu minha, yang engkau dapat menyimpulkan darinya, minha hanya itu dari iradat allati ini, atau dari iradat bisa juga annahu yuridu al-i'tirada, yuridul i'tirada, i'tirada ya, i'tirada, bahwasanya dia itu menginginkan penolakan. Tas-tas itu penolakan Ustaz ya? Ini tastasyifu ini menyimpulkan, menyingkap. Engkau dapat menyingkap darinya bahwa dia menginginkan penolakan, bukan menginginkan petunjuk. Coba kita i'rab dari mana tadi?
Ida. Ida. Ida ini Syarat ya. huruf syarat, isim syarat ya. Syarat. Yes. Ida di isim syarat ini fi'il syaratnya yang mana jumlah ini adalah mudhof ilaih ya. Karena ini mudhof ya. Ida itu mudhof ilaihnya berupa jumlah setelahnya. Nah, Jadi ini Hudisa Ustaz ya, Hudisa baca yang bisa. sudah iya. Hudisa. Hudisa ini adalah berupa fi'il majhul. Jadi Madi. fi'il majhul dia bukan punya fa'il tapi punya naibul fa'il. Naibul fa'il ini mana? Di hadisin. Wa naibu fa'ili dhamirun mustatirun takdiru huwa ya'udu ila Huwa. iya huwa ya'udu ila kembali ke siapa yang disebutkan. Jika disebutkan Mutaakhirun. Huwa. al-wahid ini, al-wahid. Al-wahid ya. Jika salah seorang tersebut disebutkan dengan hadis dari Rasulullah SAW, jadi dia naibul fa'ilnya adalah huwa kembali ke Al-wahid. al-wahid. Fi hadisin anir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jar majrur. Ini jar majrur ya sama, ini juga jar majrur. Jar majrur. Ini jar majrurnya kembali ke hadis. Hadis an rasul. Kemudian ini, kalau yang ini bi hadis ini jar majrurnya muta'alliq kepada hudisa. Nah, waharo aqluhu fihi. Ini waharo waharo aqluhu. Dan akalnya bimbang ya. Haro ini artinya bimbang atau ya atau bingung. Bingung enggak haro tuh Ustaz? Iya. Aqluhu ini adalah fa'ilnya. Aqluhu fihi ini muta'alliq kepada haro. Nah, jadi ini iza ini fi'il syaratnya hudisa bi hadisin an Rasulullah aqluhu fihi. Ini belum selesai nih, belum ada jawabnya. Jawabnya ini najiduhu yuridu ala kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah jawab syaratnya mulai dari najiduhu. Ini jawab syarat dari idza. Jadi kalau kita berhenti sampai sini belum selesai ya. Belum bisa dimengerti. Belum bisa dimengerti, belum ada jawabnya. Maka apa? Nah, maka kita mendapatinya tersebut itu tadi al-wahid mendapatinya yuridu ala kalam Rasul al-irodat mendapatinya dia itu menyampaikan kalam Rasulullah SAW dengan pernyataan yang al-irodat ini adalah al-alat ini adalah naatnya, naat dari al-irodat. Dia berupa isim mausul dan dia adalah naat dari al-irodat. Ya. Tastashifu itu adalah berasal dari istashifa, tastashifu. Tastashifu meningkap. Minha hanya kembali ke al-irodat atau kembali ke al-lati. Annahu yuridul, bahwasanya dia menginginkan
Yuridu penolakan, itiroda, i'tirodo. itodo, Ya, jadi ini adalah I'tirodo. maf'ul bihnya ya, maf'ul bih lebih dari dari yuridu. 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 Adapun Mana makna itiroda, Pak? Itiroda apa artinya? penolakan, I'tirodo. Penolakan. Oh, penolakan. penolakan atau berpaling. Yaitu menginginkan untuk berpaling dari hadis Rasulullah SAW. Arodo ya. Arodo. Jahat. Penolakan. Dia tidak menginginkan petunjuk. Oleh karena Al-istirsyad itu petunjuk ya. ya al-istirsyada ini adalah Al-istirsyad. maktub kepada al-iftirodo. Kemudian walihada, dan oleh karenanya yuhadu, Yuhalu. ya, terhalang antaranya dan dengan taufik, dengan Bayinah ya. Bukan ya. Itu bukan bayinah. Terhalang yuhalu. bainahu, bukan bainah, bainahu wa bainat Bainah. taufiqi, Bayinah. Bainat taufik terhalang. Yuhalu terhalang yuhalu. yang terhalang antara dia dan taufik. Taufik. Hatta yarudda, hatta ini adalah Hingga huruf penasab sehingga yarudda dinasabkan. Yarudda hadza asalnya yaruddu, rodda yaruddu. Karena nasab yarudda, hatta yarudda hadzal ladzi. Hadzanya adalah Maf'ul bih. maf'ul bih dari Maf'ul dari yarudda, Yaruddu. Ya. Yarudda. yarudda. sampai dia menolak ini yang datang dari Rasulullah Rasulullah SAW. SAW. Dia sampai menolak ya. Karena apa? Ya, Yang kalau yang istirsyada itu bedanya dengan yang artinya petunjuk tadi, bedanya dengan hidayah atau huda itu apa? Apa sama? Hidayah itu ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. jadi kalau pakai Ada pakai perbedaannya. hidayah enggak bisa ya, Ustaz? Penggunaan di sini nggak boleh pakai hidayah, berarti gitu maksudnya. Iya. Boleh, boleh. boleh saja. Hmm. Cuma hidayah itu dalam bahasa Arab itu ada maknanya hidayah taufik. Hidayah taufik itu hidayah yang datang dari Allah. Kalau hidayah irsyad itu hidayah yang kita sampaikan kepada sesama manusia. Pada ayat innaka lan tahdi man ahbabta, bahwa kata Allah, Nabi itu Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Nah, hidayah tersebut adalah maksudnya hidayah taufik, hidayah dari Allah untuk orang yang kita cintai itu masuk ke dalam Islam. Hidayah dari Allah, hidayah taufik. Adapun kita menyampaikan hidayah, kita sampaikan hidayah, bisa kita sampaikan. Tapi hidayah itu bukan hidayah taufik. Hidayah Dari kita. irsyad tadi, irsyad itu. Itu hidayah juga namanya, kita sampaikan hidayah. Tapi bukan hidayah taufik yang kita sampaikan, hidayah irsyad itu. Sampaikan bahwa hidayah tentang Islam, misalkan tentang iman, itu kita sampaikan hidayah. Tapi bukan hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah berasal dari Allah saja. Kewenangan dari Allah untuk memberikan hidayah taufik. Ya, sampai mana di sini lagi ya? Li'annahu lam yatalaqahu. Karena dia tidak menerimanya. Lam di sini huruf jazm. Sehingga menjazmkan. Kalau huruf mudha'af talaqqa ya talaqqu. Nah, itu mudha'af itu menjazmkannya adalah dengan fathah. Ya.
Yatalaqqo. Yatalaqqahu. Karena dia ada huruf tasdid ya, tidak bisa disukun. Jadi fathah. Yatalaqqo tadi apa maknanya Ustaz? Yatalaqqo itu menerima. Menerimanya. Bil qabul. Nyanya kembali kemana nih? Itu tadi yang Yang istirosyad. Bukan. Istirsyad ya. Bukan. hadasa. Apa yang tidak diterimanya? Hadis Hadis. Rasulullah. Hadis dari Rasulullah. Ya, hadis. Hadis. Karena dia tidak menerima hadis itu, Iya. atau kalam Rasul bisa juga ya. Mm. Kalam Rasul ini atau hadis bisa juga. Dia tidak menerimanya, tidak menerima kalam Rasulullah tersebut dengan qabul. Qabul itu penerimaannya. Taslim itu pasrah. Taslim. Iya pasrah ya. Qauli wa taslim. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim, ya, mukmin, kita harus menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, terutama hal-hal yang gaib ya. Kalau kita bertanya bagaimana dan seterusnya, tidak akan masuk di dalam akal kita. Contohnya saja orang meninggal, jenazahnya itu ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, itu jenazah itu didudukkan. Ketika ditanya itu didudukkan. Nah, kalau secara akal gimana bisa duduk? Sementara lubangnya itu tidak muat untuk duduk gitu. Nah, itu tidak masuk dalam akal kita. Itu saja dalam perkara manusia. Apalagi berbicara tentang Allah. Kita tidak bisa menolak ataupun mentakwil. Nah, kelompok-kelompok yang menolak nama dan sifat itu kelompok Jahmiyah, itu paling ekstrim. Nama pun ditolak sama mereka. Allah itu tidak punya nama. Nah, sifat pun ditolak juga. Kemudian yang lebih di bawah itu Mu'tazilah. Mu'tazilah itu masih menerima sebagian dari nama-nama Allah. Tapi seluruh sifat-sifat Allah ditolak sama Mu'tazilah. Nah, kemudian di bawah itu ada Asy'ariyah. Asy'ariyah itu masih mending. Ya. Nama-nama diterima sama mereka, nama-nama Allah, tetapi sifat sebagian saja yang diterima. Sifat-sifat akliyah. Ya. Sifat-sifat akliyah itu seperti al-hayah, hidup, kemudian ilmu, iradah, qudrah, as-sam'u wal al-basir, kemudian al-kalam. Jadi 7 sifat itu saja yang mereka terima oleh Asy'ariyah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menerima semua ya, tanpa pengecualian, tanpa mentakwil, tanpa bertanya tentang bagaimana sifat Allah tersebut. Ya. Itulah sikap yang benar, ya. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ustaz, ya. nggak boleh bertanya ya Ustaz ya. Boleh, Bu. Boleh. Apakah kalau kita menerima saja tanpa alasan seperti itu tidak termasuk golongan orang yang mukallid ya, orang yang menerima tapi tanpa alasan. Kalau mereka tadi kan dia tidak menerima. Nah, itu mohon penjelasannya Ustaz. Ya, kita menerima kabar dari Allah dan kita imani, maksudnya kita imani. Ya. Ustadz, Kalau ini yang disebut khobar sodik gitu mungkin ya Ustadz ya? Yang mana Bu? Khobar sodik? Ya, maksudnya kabar yang benar gitu kan suka ada ada sumber ilmu tuh, ada empiris, ada apa, salah satunya itu khobar sodik. Ya, setiap khobar yang jelas datang dari Allah dan Rasulnya itu mesti kita imani. Jangan sebagian kita tolak, sebagian kita terima. Sebagian kita tolak itu merupakan sifat dari orang-orang kafir. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd. Ya, sebagaimana di surat An-Nisa Allah katakan ulaika humul kafiruna haqqan. Bahkan mereka itulah orang-orang yang kafir sebenarnya.
Ya, mereka mengimani sebagian dan menolak sebagian. Nah, itu sifat-sifat orang kafir. Oke. Anis ayat berapa Ustaz? Di juz la yuhibbullahul jahra itu juz ke-6 ya. Nah, di situ disebutkan di ayat keduanya, innallazina yakfuruna billahi wa rasulihi. Gimana surahnya? Namanya. Coba lihat di surah An-Nisa yang awal juz ke-6. Awal juz ke-6 ya. Innallazina yakfuruna billahi wa rusulihi yuriduna ayyufarriqu Ketemu baina Ustaz. wa yaquluna nu'minu wa yaquluna nu'minu bi ba'din. Bi ba'd bukan bi ba'dil kitab ya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa yakfuruna bi ba'd. Biba'dim wa nakfuru biba'dim. Ya. Ayat Wa 150 Ustaz. yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Ya, jadi sifat mereka itu adalah beriman dengan sebagian dan mengkafirkan sebagian, menolak, ya, mengkafirkan menolak, gitu ya. Tidak percaya. Ya, mentakwil ayat-ayat Allah itu berarti mereka tidak percaya. Misalkan Allah di atas arsy, itu sudah jelas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian dalam akalnya tidak masuk. Tidak mungkin Allah bertempat katanya. Maka ditolaklah, dianggaplah bahwa istiwa itu adalah istaula. Istiwa itu artinya berkuasa. Nah, itu tanda ciri-ciri dia tidak beriman. Padahal jelas Allah mengatakan Allah itu istiwa di atas arsy. Kalau dianggap berkuasa istaula, maka bertentangan dengan ayat lainnya. Ya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama. Bahwasanya Allah SWT menciptakan bagimu bumi, kemudian setelah selesai menciptakan bumi tersebut, Allah itu istiwa di atas arsy. Kalau dianggap berkuasa, maka sebelum Allah itu ada penguasa lain. Ya kan? Dan Allah tidak hanya berkuasa di atas langit saja, berkuasa juga di bumi. Ya, kalau dianggap Allah berkuasa di atas langit, dipalingkan maknanya istawa jadi istaula, maka artinya Allah itu tidak berkuasa di bumi, hanya di langit. Jadi kalau kita takwil, maka akan bertentangan dengan ayat-ayat lainnya. Ya. Tapi kalau kita beriman, ya, dengan sepenuhnya, insya Allah kita akan berada di jalan yang benar. Ya. Kita akan semakin tenang dalam beragama ini. Ustadz, boleh tanya enggak Ustadz? Ya, Bu. Ya, mohon maaf ya, waktunya sebenarnya sudah habis, tapi saya penasaran Ustadz. Ya, Bu. Di dalam surat Al-Fatir ayat 1 Ustadz ya, yang mengatakan kira-kira bunyinya alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardh ilal ayah. Di situ dengan segala puji bagi Allah, katanya mengatakan bahwa agak gelap belum kelihatannya. Pencipta di akhir ayatnya mengatakan Ustadz tentang sayap malaikat. Ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2. Nah itu kalau dihubungkan dengan sholat, yang 4 itu adalah sholat yang 4 rakaat, yang 3 sayapnya itu sholat yang 3 rakaat, yang 2 sholat yang 2 rakaat. Saya tanya dengan para ini, Ustadz yang ahli tafsir, dia tidak mengaitkan itu, sedangkan saya dapatnya itu dari Ustadz yang mengkaji tentang tematik. Nah, bagaimana itu menurut Ustadz itu? Ustadz, tolong jelaskan bahasa Arabnya. Apa benar ada hubungannya? Kan bahasa Arab itu 4, 3, 2.
Nah, mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Ya, kita tidak bisa mentafsir sesuai keinginan kita ya. Kita harus kembali lagi kepada pendapat sahabat, pendapat tabi'in, ya, pendapat ulama-ulama tafsir dalam menafsirkan hadis tersebut. Apakah ada maknanya masna itu artinya sholat 2 rakaat subuh, ya. Apakah sulasa itu adalah maknanya maghrib, ya itu apakah ada seperti itu, ya. Kalaupun mau dihubungkan ya bisa aja dihubungkan dengan fangkihu atau balakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Itu jelas tuh sama, masna wa sulasa wa ruba'. Maka nikahilah olehmu wanita 2, 3, 4. Itu lebih cocok ya sebenarnya. Tapi tidak bisa kita sambung-sambungkan seperti itu ya. Ya, kita harus kembalikan kepada tafsirnya. Maksudnya itu sebenarnya seperti apa ya. Terus dia apa maksudnya itu menghubungkan dengan sholat 2, sholat subuh, sholat itu tuh maksudnya apa gitu. Ujung-ujungnya apa maksudnya gitu. Jadi sampai sekarang Ustadz Dan belum apakah dapat jawabannya bermanfaat saya bagi Ustadz. Ya, yang jelas di situ kan Allah menjelaskan sifat malaikat. Bahwasanya malaikat itu ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4, dan ada yang lebih, ya kan? Itu sesuai dengan keinginan Allah. Jadi Allah itu menyampaikan sebagian dari ilmu gaib kepada manusia, tidak semuanya ya. Ya, kita harus mengimaninya bahwasanya memang malaikat itu bersayap. Karena ada juga yang meyakini bahwasanya malaikat itu tidak berwujud. Ya. Seperti yang Dajjal. Dajjal itu sebenarnya berwujud, kan manusia berwujud. Tapi ada yang menakwilnya malaikat itu Dajjal itu adalah Amerika sekarang. Amerika itu adalah Dajjal. Itulah sebenarnya Dajjal. Padahal Dajjal itu adalah makhluk. Sama seperti halnya malaikat. Malaikat itu makhluk. Karena Allah sendiri jelaskan bahwa malaikat itu punya sayap. Ya, sayapnya ada 2, ada 3, ada 4. Berarti kan jelas itu berwujud. Ada sayapnya. Bukan makna abstrak. Ya. Makna abstrak itu misalkan malaikat itu adalah perintah Allah misalkan, abstrak kan, bukan berwujud. Nah, bisa aja ditakwil gitu. Nah, itu yang salah. Yang benar adalah malaikat itu berwujud. Ya, buktinya ayat ini adalah malaikat itu punya sayap. Ya, kalau punya sayap berarti berwujud. Walaupun kita tidak tahu bentuk sayapnya gimana, apa sayapnya runcing atau sayapnya panjang-panjang, pendek-pendek, bulunya banyak, nggak tahu kita, ya kan? Yang jelas Allah menyampaikan malaikat itu punya sayap. Artinya Ustadz bisa dikaitkan dengan jumlah rakaat sholat ya Ustadz ya? Enggak. Ya, sebenarnya tujuannya apa untuk mengaitkan itu, Bu? Kalau rakaat sholat kan sudah dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya sholat subuh itu 2 rakaat, ada hadisnya. Sholat zuhur itu 4 rakaat, ada hadisnya. Untuk apa lagi dihubungkan dengan sayap malaikat ini? Apa manfaatnya untuk mengaitkannya dengan sayap malaikat? Manfaatnya apa gitu mengaitkan dengan sholat itu, apa manfaatnya? Apakah sholat subuh itu kita mendapati naungan dari malaikat yang 2 sayapnya? Sholat maghrib itu kita mendapat naungan dari malaikat yang 3 sayapnya gitu? Enggak lah Ustadz. Jadi tidak ada hubungannya. Untuk apa dihubung-hubungkan dengan rakaat sholat, untuk apa gunanya gitu? Hikmahnya apa di situ yang kita ambil, faedahnya apa gitu? Kita jadi kalau kita udah Allah menyampaikan demikian, malaikat itu 2 sayap. Ustadz, berarti kita mentakwilkan juga itu ya? Ya terkadang gini Bu, takwil itu ada yang benar, yang memang sesuai dengan dengan hadis atau dengan ayat lainnya, sesuai. Kayak tadi memang sesuai, ada sholat itu 2 rakaat, ada 3 rakaat, memang sesuai. Tapi tidak nyambung itu, disambungkan dengan sayap malaikat. Nah, yang mentakwil itu adalah yang itu seperti tadi yang dicontohkan, sifat-sifat Allah, ya. Bahwasanya Allah itu mempunyai tangan misalkan, ya. Allah itu di atas arsy, istiwa di atas arsy.
Nah, kemudian dipalingkan istiwa itu menjadi istaula. Artinya Allah berkuasa di atas langit. Dia tidak percaya bahwasanya Allah itu ada di atas arsy. Ya, padahal Allah itu di atas arsy. Akhirnya ditakwil, nanti dibilang Allah itu di mana-mana. Oh, di sini ada Allah, di sana ada Allah. Atau mentakwilnya Allah itu tidak ada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kiri kanan. Allah itu tidak ada di mana-mana. Nah, akhirnya seperti itu. Padahal Allah itu di atas arsy, itu jelas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan Allah itu di atas arsy. Ya. Jadi ada langit ketujuh, kemudian ada air, ada arsy, ada kursi, ada arsy, kemudian di atasnya ada Allah. Itu adalah keyakinan Islam yang sebenarnya. Ya. Jangan dipaling Allah itu tidak di atas arsy. Ya. Itu harus kita yakini, kita imani. Bukan kita menyamakan dengan makhluk, ya. Kita tidak menyamakan dengan makhluk, kita menerima, mengimani apa yang Allah sampaikan. Mengimani. Dan kita tidak bertanya bagaimana, tidak juga kita menyamakan dengan makhluk. Bukan kita menganggap itu seperti Tuhannya Buddha, Tuhannya apa, tidak. Ya, tidak kita samakan dengan makhluk. Jangan kita bayangkan wujud Allah di atas itu salah, ya. Kalau kita bayangkan ini gimana ya Allah itu duduk atau berdiri atau sedang apa gitu kan. Nah, itu yang salah, ya. Itu salah, itu musyabbihah, menyerupai Allah dengan makhluk. Ya. Jadi Ahlussunnah itu pertengahan. Ya. Ya, ini penting juga ya untuk pemula, jangan sampai kita salah dalam memahami akidah. Ya. Akidah ini sangat penting, terutama menyangkut tentang Allah. Jadi kita harus menerima apapun yang datang dari ayat Al-Quran ataupun hadis, ya, tanpa kita bertanya-tanya bagaimana, ya, mengapa, dan misalnya, karena itu tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Nabi SAW. Seperti itu. Dan itu juga akidah imam yang 4, seperti itu. Allah di atas arsy. Ya. Ulama-ulama Islam seluruhnya meyakini bahwa Allah itu di atas arsy. Hanya yang menyimpang saja yang tidak meyakini seperti itu. Ya, waktunya sudah habis. Seperti demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anak kembalikan lagi kepada Ustadz Abu Ali, tafadhol. Baik, ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya, beberapa koreksi maupun interaktif tadi di sesi kelas membaca kitab Arab Gundul. Masya Allah, banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz tadi. Tentunya kami sampaikan juga barakallahu fiik wa jazakumullah khair kepada Ustadzuna Riga hafidhallahu taala atas waktunya dan juga ilmunya. Barakallahu fikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan Ana sedikit menambahkan dari apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz berkaitan tentang akidah sifat-sifat nama-nama Allah ini. Mungkin Ibu Yasmin tadi ya bisa mengikuti beberapa kajian-kajian yang khusus akidah agar lebih terperinci lagi penjelasannya. Khawatirnya nanti ada beberapa poin yang mungkin bisa disalahpahami, dan ini sangat-sangat berbahaya sekali karena ini tentang masalah akidah ini perkara yang usul gitu, perkara yang pokok, dan setiap muslim wajib memahaminya gitu, karena jikalau perkara akidah ini ada sedikit kesalahan maka insya Allah akan menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi amalan-amalan yang lainnya. Itu saja, mungkin bisa di di-search di YouTube, mungkin kajian-kajian Ustadz Sunnah itu banyak sekali. Semisal kajiannya Ustadz Firanda Andirja itu sangat detail juga membahas perkara akidah. Jazakumullah khair kepada rekan-rekan semuanya atas atensinya.
untuk bisa menyempatkan waktunya hadir di kelas tatap muka membaca kitab pagi hari ini. Barakallahu fikum. Semoga kesempatan kita di hari ini menjadikan tambahan ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Insyaallah kita berjumpa kembali pada kesempatan berikutnya biidznillah taala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam, Ustaz. Jazakumullah khair.